Come così. 집 앞 편의점 외부 CCTV 녹화 영상입니다. 변호사입니다. 홍채영 씨의 대리인이고요. 협조! 정말 감사합니다. 꼭 배우 찾겠습니다. 도대체 왜 이래? 빨리. 아이씨. 제가 계속 얘기를 나눴는데 말을 안 들어먹습니다. 야, 교도관 어딨어? 마지막으로 묻는다. 변호사님, 사람 목숨 해치지 말자 그랬잖아요. 인간이 태어나는 방법은 한 가지지만 왜 이러는 거야? 이혼하지 말자. 피 묻은 옷에 좀 차라리 그냥 죽이지 그래. 어서 피하십시오, 회장님. 유독가세가 발생할 수도 있습니다. 알랄가 빈체로. Terbakarnya gudang suplai farmasi Babel terdengar sampai ke Pak Han dan Bu Choi. Mereka mempertanyakan mengapa itu semua bisa terjadi dan pasti Babel mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara itu, di rumah Jang Han Seok, fakta baru pun terungkap jika ternyata Jang Junwo merupakan pemimpin asli dari grup Babel. Jang Han Seok selama ini cuma menjadi boneka dari Jang Junwo. Mereka adalah saudara tiri dan yang selama ini mengatur bisnis grup Babel adalah Jang Junwo. Sementara Jang Han Seok lah yang menjadi tameng di depan bagi Jang Junwo. Di sini juga terlihat jika Jang Han Seok mulai tidak nyaman dengan semua perlakuan kakak tirinya tersebut. Di sisi lain, Vincenzo dan Chaeyoung sedang melakukan diskusi langkah selanjutnya untuk melawan grup Babel. Vincenzo meminta semua informasi dari Chaeyoung yang notabene pernah menjadi orang kepercayaan Babel untuk membela dan memperjuangkannya. Kemudian, Chaeyoung pun mulai memberitahu satu persatu kelemahan dari Babel yang membuat mereka pun semakin semangat memulai aksinya. Berbeda dengan Jang Junwo yang mulai curiga dengan Chaeyoung, kali ini dia sedikit akan waspada kepadanya karena jika dia ketahuan maka semuanya akan kacau. Di sisi lain, Vincenzo memulai aksinya dan menemui Jang Han Seok untuk mencari tahu kelemahannya. Dan di sini, Vincenzo pun mengetahui jika Jang Han Seok bukanlah pemimpin asli dari Babel karena dia sangatlah mudah untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuannya. 저 회장님 열혈 팬입니다. 뭘? 여기 선동하시는구나. 숙명 같은 거니까. 네. 시라시가 맞을 때도 종종 있거든요. 아니 참고로 셀까보다. Kemudian, Vincenzo pun mengatakan semua tentang Jang Han Seok kepada Chaeyoung yang memang sedikit agak curiga jika pemimpin Babel sedang bersembunyi di balik Jang Han Seok. Sementara itu di Wusang, Bu Choi mengingat kembali kejadian saat dia diteror oleh seseorang dan menyuruhnya untuk membersihkan nama Pak Hong. Dia langsung mencurigai satu nama, yaitu Vincenzo Casano. Untuk itu, dia langsung memerintahkan Pak Han agar mencari tahu informasi tentangnya. Pak Han pun langsung mengatakan jika dia sudah mengecek ke asosiasi pengacara Italia dan jawaban mereka adalah Vincenzo pengacara yang bersih dan sempurna. Namun di sini, Bu Choi sedikit curiga dan tidak percaya dengan semua perkataan dari Pak Han tersebut. Akhirnya, dia pun pergi ke firma hukum Jipuragi untuk bertemu dengan Vincenzo. Namun yang terjadi, dia malah dipegang oleh Nam Jo Sung yang mengaku sebagai Vincenzo Casano. 진심님
빈센조 가사노 변호사입니까? Bucoy yang mengetahui jika dia bukanlah Vincenzo pun langsung pergi meninggalkan Jipuragi. Namun ketika dia akan pergi, dia melihat Chaeyoung bersama seorang laki-laki yang Bucoy yakini jika dia adalah Vincenzo Kasano. Bucoy masih penasaran dengan suara orang yang menerornya, berusaha memancing agar Vincenzo berbicara. Namun di sini, Vincenzo yang cerdas pun tidak mengeluarkan suaranya sedikit pun. Dengan kesal, Bucoy pun meninggalkan Jipuragi dan meninggalkan cindera mata berupa sebuah tanaman kepada mereka. 오늘은 편도선염이 심해서 말을 못 하십니다. 쓰면 그럴 대신 차라도 한 잔 내주면서 얘기하자 해야지. 근데 콧소리라도 좀 내야 되는 거 아니야? 헷갈리네. Selanjutnya, Hong Chaeyoung mulai mempresentasikan siapa saja orang-orang penting di balik Babel yang saat ini di persidangan tidak pernah terkalahkan. Sehingga walaupun grup Babel banyak merugikan masyarakat, tetap tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. 물질인데 너무나 유독 성분이라 미국에서는 총 대리인이에요. 전문 변호사로서 말씀드리겠습니다. 이 소송 해문병원의 길종문 원장 히포크라테스 선서 따위는 개나 줘버린 완전체예요. 이걸 누가 이기겠어? Kemudian dari data itu semua, Vincenzo pun mulai mengambil langkah untuk mereka beraksi. Di sisi lain, Jang Han-seok diperintahkan Jang Junwo untuk menjadikannya karyawan tetap di Wusang lewat Pak Han. Secara otomatis, dia pun langsung dipromosikan menjadi karyawan tetap di sana. Dan di sela-sela makan siangnya, Jang Han-seok juga diperintahkan untuk mengunjungi kimia Babel dan menuruti semua arahan dari Jang Junwo. Setelah dia berbicara di depan pers tentang BLSD yang akan segera dirilis, dia menyalami semua peneliti satu persatu. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata salah satu peneliti mengalami sakit akibat BLSD tersebut. Di rumah sakit, peneliti yang bernama Liu Yong ini mengalami sakit yang amat parah dan dia juga dikunjungi kerabatnya yang tak lain salah satu biksu dari kuil Naya, yaitu Chai Sin. Setelah itu, dokter pun memberitahukan jika Liu Yong menderita penyakit leukemia. Di sisi lain, Vincenzo dan juga Chaeyoung menemui salah satu orang yang berpengaruh di grup Babel, yaitu pengacara Soo, untuk mengancamnya. 더 피해자들한테 이익을 줄 거 아닙니까? 아무도 없는 곳으로 보내버릴 생각. 그리고 한몫 챙기려고 지금 유치하게 협박하는 거잖아. 싸우는 게 목적이거든. 그리고 이기는 것도. Setelah menemui Pak Soo, mereka membicarakan strategi selanjutnya untuk menemui para korban dari BLSD. Kemudian mereka bertaruh, siapa yang bisa mengambil hati para korban, maka dia berhak untuk mencita kepalanya masing-masing. Ketika Chaeyoung membujuk para korban, dia menggunakan aktingnya untuk bersedih, namun itu sama sekali tidak berpengaruh. Sementara Vincenzo sedikit kata, namun aksinya membuat semua korban pun mempercayainya. 절대 포기하시면 안 됩니다. 아니, 죄송합니다. 못 이긴 싸움을 우리한테 하라 그러세요. 절대 흔들리지 않는 그런 변호사 말입니다. Sementara itu, di restoran Italia milik Toto, preman-preman Babel sedang makan di sana. Ada juga Seo Miri, pemilik sekolah piano, dan Larry Kang, pemilik studio tari Plaza Geumga. Di sini, para preman-preman Babel hendak memfitnah Toto dan memasukkan paku di dalam makanannya. Namun, ketika mereka sedang mengamuk, Vincenzo pun datang lalu menghajar semua preman-preman tersebut. Kemudian ketika mereka akan pergi, Pak Seodo diminta untuk membayar semua makanan termasuk kerugian yang telah diperbuat. Setelah itu, Vincenzo juga memberikan ganti rugi dengan uangnya sendiri yang membuat Seo Miri semakin kagum dengan pengacara Italia tersebut. Setelah sampai di Jipuragi, Vincenzo yang memenangkan taruhan hendak menjitak dahi dari Chaeyoung. Namun di sini, Vincenzo malah memandangi wajah Chaeyoung terus-menerus. 아까 내가 얘기했잖아요, 딱봐. 아, 그렇긴 한데. 집행할까요? 굳이 한...
Tak berselang lama, Jang Junwo datang dan mengejutkan Hong Chae-yong. Dia memberitahukan bahwa dia sudah menjadi karyawan tetap di Wusang. Kemudian, untuk merayakannya, Jang Junwo mengajak Chae-yong untuk makan malam makanan pedas di kedai. Vincenzo pun juga ikut diajak oleh Chae-yong makan di sana. Setelah dari kedai, Vincenzo dan juga Chae-yong berkumpul dengan para penghuni kuil Naya untuk membahas penyakit yang diderita oleh Liu Yong. Tapi penyakit itu langsung dibantah oleh Vincenzo dan Chae-yong yang mengatakan jika itu bukanlah penyakit, namun itu semua disebabkan oleh bahan berbahaya dari BLSD. Dan untuk mengecoh keluarga yang sudah terpapar, maka para dokter pun memvonis itu sebagai penyakit leukemia. Di sini mereka juga menjelaskan jika itu semua seharusnya kesalahan industri yang harus dilaporkan. Namun para korban tidak berani melapor karena pasti akan kalah dengan grup Babel. Kemudian, Biksu Cuka yang juga ikut berdiskusi membuat semua penghuni pun sepakat akan membantu Vincenzo dan Chae-yong dalam kasus kali ini. Keesokan harinya, mereka memulai aksinya. Dari pengacara So dengan mengambil semua uang suap yang diberikan kepadanya untuk disumbangkan. 변호사 출입 금지? 선생님! 선인들의 눈가기를 현혹하는 사악한 마군이야! 여기 피해자 가족들의 변호사. 바닥 쳐먹어도 더 달라고 신주. 보통 현금을 은닉한 경우 아주 가까운 곳에 두게 놨어야지. 아니면 청소를 잘하든가. Keesokan harinya, Vincenzo dan Hong Chae-yong menuju ke firma hukum Wusang dan memberikan berkas ke Pak Han bahwasannya pengacara So mengundurkan diri menjadi pengacara para korban. Dan di saat ini mereka lah yang ditunjuk sebagai pengacara pengganti. Bu Choi pun hanya menertawakan mereka. Kemudian, saat Vincenzo mulai berbicara, Bu Choi mengingat sesuatu tentang kejadian di mana dia diteror malam itu. Nah, dari sinilah Bu Choi memutuskan untuk mengambil semua kasus Babel untuk menanganinya. Di Wusang, mereka juga bertemu dengan Jang Junwo, lalu dia mulai memantapkan diri jika dia tidak akan mengalah lagi. Sesampainya di Geumga, mereka mulai membahas lawan yang akan mereka hadapi, yaitu Bu Choi yang terkenal sebagai pengacara licik dan akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus. Mereka pun mulai membahas strategi pertama untuk menghadapi sidang mereka yang pertama. Bukan hanya di Cipuragi, di Wusang pun Bu Choi dan seluruh staf berusaha mencari data untuk sidang perdana mereka. Di pagi harinya, Vincenzo dan Chae-yong yang masih di Cipuragi melanjutkan persiapan mereka. Kemudian, tak berselang lama, Tak Hong Sik yang mempunyai usaha binato di Plaza Geumga menawarkan untuk menyiapkan pakaian yang akan dipakai di persidangannya nanti. Kemudian Toto juga menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Nah, kali ini masakannya sukses membuat Vincenzo menyukainya. Di pengadilan, Bu Choi datang terlebih dahulu dan para wartawan langsung menanyai persiapan sidang awal yang akan dilaksanakan pada hari ini. Lalu, tak berselang lama, datanglah mobil sport yang ternyata itu adalah Vincenzo dan Chae-yong yang membuat semua wartawan terpana melihatnya. Sebelum masuk ke pengadilan, seluruh penghuni Plaza Geumga menampilkan sebuah atraksi mini teater yang menyindir firma Babel.